mulai ya dengan ada temuan kebocoran Iya, gula rafinasi ke pasar umum. Dari temuan tim riset sebenarnya dari sisi volume kebocoran dan di wilayah-wilayah mana saja nih terjadi kebocoran ini? oke. Kalau untuk, specifically volumenya sebesar apa, sebetulnya belum begitu terdata, Mbak. Tetapi, ini bisa muncul karena terjadi penumpukan kurang lebih hampir 100.000 ton, untuk gula dari petani kita, dan itu rata-rata berada di Jawa Timur. Jadi kalau ditanya bagaimana sekarang situasinya, karena, kecurigaan ini muncul karena itu tadi, Mbak, terjadi penumpukan kurang lebih 100.000 ton gula hasil petani kita, begitu. Baik, kalau dilihat dari sisi faktor nih, sebenarnya faktor apa sih yang paling dominan Mhm. menjadi penyebab kebocoran gula rafinasi ke pasar? Apakah memang ada lemahnya pengawasan, kemudian juga dari sisi regulasi juga ada celah atau ada permainan distributor justru? Sebetulnya kalau kita berbicara regulasi, Mbak, kita ini sudah memiliki, regulasi yang cukup jelas dan cukup meng-cover semua, yang sudah melarang, gula untuk rafinasi masuk ke pasar konsumsi, itu ada di Permendak, lalu juga ada yang untuk mengatur, pemenuhan bahan baku industri gulanya seperti apa, itu sudah ada. Jadi, sebetulnya kalau kita lihat faktornya ini lebih ke, penegakan yang harus, lebih dikuatkan juga, memastikan kepatuhan dari industri, agar mengikuti semua regulasi yang ada gitu. Karena kemarin pun sudah sempat disampaikan di rapat, DPR itu bahwa memang, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum itu memang salah satu faktor yang dominan dalam, eee, terjadinya, kebocoran atau kerembesan ini begitu, Mbak. Baik, apakah dari sistem distribusi rafinasi saat ini langsung dari pabrik ke industri sudah cukup ketat atau masih banyak ruang untuk terjadinya manipulasi? Ega? Kalau kita melihatnya, secara di kertas sih memang sebenarnya sudah ketannya seperti apa, sudah cukup ketat. Tetapi kan kenyataannya ternyata masih banyak ditemukan nih gula rafinasi beredar, Mbak, dalam bentuk kemasan yang wujudnya nih seperti gula konsumsi, bahkan dicampur dengan, gula kristal putih juga. Jadi memang, ternyata celah-celah ini masih ada, karena terakhir kemarin sampai harus terjadi audit kurang lebih, lebih dari 10 pabrik rafinasi yang memang mereka mengimpor gula mentah, juga melakukan distribusi gula rafinasi dan, jadi dari di situ bisa dilihat kalau memang sebetulnya secara tertulis kita ini sebetulnya sudah cukup ketat untuk peraturan dan regulasinya, tetapi ternyata untuk celahnya itu juga masih ada, gitu Mbak. Baik, kalau dilihat dari sisi disparitas harga antara gula konsumsi dan gula rafinasi ini Mhm. menjadi insentif utama terjadinya kebocoran kah? Atau bisa dijelaskan mungkin ada dari sisi angka perbedaannya seperti apa, Ega? Kalau memang, kalau terkait disparitas harga memang, bisa dibilang begitu ya Mbak, Mhm. tetapi karena kalau kita lihat sekarang harganya ini jatuh ke 14.500. Jadi, untuk persaingannya dari pasokan gula yang lebih murah dan dari gula petani, jadi secara logika GKR yang seharusnya masuk ke industri jadi kalah begitu, Mbak. Mhm. Karena memang kalau yang kita melihat dari gula rafinasi yang harganya lebih lebih, tawarannya lebih baik dibandingkan gula petani sehingga kebocoran itu terjadi. Jadi memang intinya adalah untuk meraup keuntungan, Mbak, kurang lebih begitu. Oh, oke, baik. Dari Iya, laporan nih, Ega, ada beberapa laporan bahwa banyak gula hasil panen petani tidak terserap. Akan seberapa besar mhm. sebenarnya dampak kebocoran ini terhadap industri gula nasional, khususnya petani tebu ya, dan juga pabrik gula milik BUMN daerah jika kalau seandainya kebocoran ini tidak ditanggulangi segera atau dibiarkan berlarut-larut? Yang pasti ini akan sangat berdampak untuk petani kita, Mbak, karena, kebocoran ini langsung memang merugikannya ke petani tebu kita. Kan kalau kalau kita lihat sekarang yang terjadi adalah kurang lebih kan sudah ada 100.000 ton, gula kita yang tertumpuk dan tidak terserap. Jadi cash flow-nya pasti pabriknya juga akan macet kan, Mbak. Jadi itu, ada efek dominonya juga. Padahal sekarang ini kita sedang berada di musim giling. Jadi ini juga nanti bisa berdampak juga ke gaji karyawan di pabrik juga. Nah Mhm, selain mhm. itu, karena efek ini juga petani kita itu kan juga sebetulnya
cukup memanfaatkan harga tetes ya Mbak, harga tetes molase dari sisa-sisa gula kita itu. Jadi itu sebetulnya kayak produk samping ya. Dan itu juga harganya anjlok drastis. Jadi dari yang tadinya bisa sampai 2.500 sampai 3.000, sekarang harganya itu bisa jadi 1.000 sampai 1.400 per kilo ini untuk harga tetes molase. Jadi harusnya ini dari setiap 100 kilo tebu itu ada kurang lebih 3 kilo tetes. Jadi memang ini dampaknya itu jauh dan ada efek dominonya juga baik bagi petani kita maupun bagi pekerja di industri tersebut begitu Mbak. Iya Ega, kalau dari solusi, nah solusi pengawasan apa yang paling realistis diterapkan untuk menutup celah distribusi? Apakah mungkin lewat sistem digital, tracing gitu ya, pembatasan kuota atau justru ada sanksi? Ega. Yang pasti pengawasannya memang harus diperketat Mbak, sanksi juga diperlukan, tapi yang harus dimulai adalah di audit ulang Mbak, karena ini kan kemarin temuan terjadi karena audit kan, jadi memang harus diadakan lagi pemeriksaan rutin, lalu juga selain itu mungkin bisa evaluasi juga untuk ketentuan impor kita Mbak, yang memengaruhi pasar tetes untuk yang tadi molase tadi ya. Juga memastikan untuk sekarang kita berusaha menyerap dulu gula hasil petani kita yang memang untuk dikonsumsi rumah tangga. Kurang lebih seperti itu kalau menurut kami, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya AgriFood Analis CNBC Indonesia Research Immanuela Bungasmara Ega Tirta. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas kembali Ega.